Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai komputer dalam pendidikan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Rizal Sadi. Di sebelah saya ada dan di sebelah Pak Heru ada Engel Bima Sakti. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, komputer itu mempunyai beberapa besar di dalam sekolah. Yang pertama, yaitu membuat urusan administrasi menjadi lebih efisien. Dan yang kedua, membuka cara baru untuk belajar yang lebih seru. Nah, next.
dalam bidang pendidikan, di mana siswa dan guru bisa melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa melakukan pertemuan di dalam sekolah. Bisa mulai dari pemberian materi, pengajaran, dan juga pemberian tugas, pengumpulan tugas, dan lain-lain. Nah, selain classroom tadi di sini juga terdapat 4 learning management system yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu ada Edmodo, yang kedua ada Moodle, yang ketiga ada Brightspace, dan yang terakhir ada Schoology. Jadi ada 5 LMS yang bisa digunakan. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami. Kemudian kesimpulan dari materi kali ini yaitu komputer telah menjadi elemen transformatif yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan, baik dari sisi kreatif maupun pembelajaran. Tantangan komputerisasi dalam pendidikan yaitu keterbatasan infrastruktur, ketimpangan dan tidak merasanya sesuatu yang Indonesia, kemudian perlunya bagaimana untuk mengajar. Dalam hal ini guru yang kurang aktif jika dituliskan oleh teknologi tidak ada artinya. Selanjutnya proyeksi untuk masa depan integrasi teknologi canggih seperti AI, ada AR, VR, dan analitik untuk menunjang pendidikan Indonesia di masa depan. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nada Sofiana Syafri. Ini saya ingin bertanya, apa 2 peran utama komputer dalam dunia pendidikan yang dibahas dalam presentasi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Najwa pertanyaannya. Untuk pertanyaan Najwa tadi akan dijawab oleh rekan saya Yusuf Hasif Olah.